Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, Tuhan tidak pernah lalai kepada kita. Tuhan selalu menyertai menopang hidup kita. Kembali hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami boleh menyadari, tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kami bisa tersesat. Sebab itu kami perlu tuntunan firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan melihat tentang seorang tokoh yaitu Naaman. Judulnya Naaman kecewa. Mari kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman mengalami kekecewaan yang sangat berat. Mengapa? Mengapa, Saudara? Karena Naaman merasa orang besar, apalagi datang dengan membawa persembahan yang besar. Paling tidak, ia disambut oleh si Nabi Elisa. Ternyata yang disuruh nyambut adalah hambanya. Dan si hamba ini menyampaikan pesan Elisa, yaitu, "Naaman, kamu disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan." Di sini Naaman betul-betul kecewa, marah. Dan kalau orang sudah kecewa, marah saudaraku, dan mulai membandingkan dengan kondisi sungai di Damsyik, yaitu Abana dan Parpar yang jauh lebih bersih.
Dia pikirkan saya ini seorang panglima. Kalau sekarang ya jenderal lah. Masa jenderal datang nggak disambut? Itu pemikiran Naaman. Haleluya. Itu pemikiran Naaman, saudaraku. Ya. Dan karena rasa kecewa, rasa marah, mulai membandingkan. Kalau kita amati, orang yang kecewa, orang yang marah-marah, itu mudah sekali membanding-bandingkan. Saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau suami atau istri kecewa kepada suaminya atau kepada istrinya, selain dia marah, dia kecewa dan mulai membandingkan. Kamu kok tidak seperti suami yang itu ya? Kamu kok tidak seperti istri di sebelah itu? Dan seterusnya. Ini orang yang kecewa. Dan kalau ini dibiarkan, berbahaya rumah tangga itu. Ya. Bos kecewa pada karyawannya. Karyawan juga kecewa pada bos. Gembala kecewa pada jemaat. Jemaat juga bisa kecewa pada gembala. Sesama saudara seiman, ya bisa kecewa. Sebab saudara seiman ini kan punya mulut, saudara. Kamu tuh tidak seperti saudara seiman yang satunya. Saudara seiman yang satunya nggak pelit loh, suka memberi. Kamu kaya tapi pelit. Nah, mulai membanding-bandingkan dan mulai kecewa, saudaraku. Nah, di sini kita melihat rata-rata kita pernah dihinggapi perasaan kecewa. Tetapi jangan dibiarkan, sebab ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, saya ingin kupas di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama sampai yang keempat. Yohanes 16 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Nah, kita kan melihat bermacam-macam perasaan kecewa. Ya. Bermacam-macam perasaan kecewa, yaitu satu, Matius 13 ayat yang ke-54 sampai ke-57. Matius 13 ayat 54 sampai 57. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizatnya itu? Perhatikan ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka,
Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan ketidakpercayaannya, mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Yang rugi siapa? Sebenarnya dia sudah kagum, sebenarnya dia sudah sangat senang, tapi dia langsung teringat asal muasalnya Tuhan Yesus. Nah, di sini saudaraku, akibatnya mereka kecewa dan Tuhan tidak mengerjakan mujizat, tidak ada mujizat yang terjadi. Memang manusia itu suka menilai, melihat keadaan jasmaninya, dan yang parah mulai menghakimi. Kadang kita mungkin dulu pernah berkawan dengan seorang yang biasa, sederhana, tapi setelah sekian lama pisah, tahu orang dipakai Tuhan hebat, luar biasa, diurapi. Terus waktu dia mengadakan pelayanan, terus kita lihat, loh, bukankah ini dulu tetangga saya? Bukankah dulu nih orang begini. Terus akhirnya siap. Terus mulai menghakimi. Dan ini diberitahu oleh Paulus yang hebat, yang luar biasa, itu juga pernah melihat atau menghakimi Tuhan dari latar belakangnya. Tapi di sini nanti kita melihat Paulus memberi kunci supaya kita tidak rugi melihat hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita melihat 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun, siapapun. Paulus tidak mau lagi menilai menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, Paulus bisa tidak menilai lagi latar belakangnya. Kenapa? Di ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, haleluya. Yang kedua, Markus 10 ayat 18 sampai 22. Markus 10 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui." Jadi Yesus menekankan di sini kepada orang muda yang kaya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi saudara perhatikan, Yesus ini mengetahui dengan marifat dari Bapa, dan dia tahu apa yang akan ditanyakan, ya, apa yang akan diajukan. Sebab itu Tuhan Yesus tunjuk. Nah, 20 jawaban orang muda itu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta yang di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Yesus memandang orang muda ini dengan cinta. Sebenarnya semua baik, tapi ada satu penghalang. Nah, penghalangnya ini mau dibobol sama Tuhan supaya dia bisa sempurna mengikut Tuhan. Jadi di dalam pengiringan kepada Tuhan, kalau masih ada satu ikatan, Tuhan ngerti nanti pada akhirnya dia tersandung di situ. Lot, istri dan keluarganya, semua sudah keluar. Dan Tuhan berpesan, jangan menoleh ke belakang. Itu pesannya. Tetapi istri Lot ada kaitan, ada ikatan dengan harta itu gak bisa. Dan akhirnya menoleh. Dan jadilah tiang garam. Orang muda ini juga sama. Kenapa Yesus tidak memuji apa yang sudah dikerjakan? Apa yang sudah diperbuat? Kenapa nggak dipuji? Tuhan tuh cinta, dikatakan Tuhan mengasihi orang muda. Sebab itu Tuhan membongkar supaya orang muda ini penghalangnya dihancurkan dan bisa mengikut Yesus dengan baik. Sama waktu perempuan Samaria datang kepada Yesus dan minta, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Ya, ini satu permohonan. Tapi jawaban Tuhan, justru Tuhan bongkar penghalangnya sehingga perempuan ini tidak bisa menikmati air hidup itu. Tuhan bongkar semuanya. Ya, maksud Tuhan bukan untuk mempermalukan, tapi supaya perempuan ini mendapatkan air hidup yang betul-betul dari Tuhan. Nah, tapi perempuan ini tidak kecewa, tidak malu. Sebaliknya, dia akui semuanya dan dia ceritakan kepada orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria datang kepada Yesus. Jadi berkat, saudaraku. Ya, Tuhan sasarannya bukan mempermalukan, tidak. Tapi penghalang itu dibobol sama Tuhan supaya kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Perempuan ini jadi berkat. 3. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai 66. Ya. Yohanes 6 ayat 60 sampai yang ke-66. Dikatakan demikian, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kekecewaan murid-muridnya karena tidak mengerti apa yang diajarkan Yesus. Bahkan dikatakan ajarnya sulit, bahkan sukar untuk dimengerti. Nah, perlu kita ingat, perlu kita perhatikan, sekalipun sulit pelajaran itu, sukar dimengerti, firman Tuhan yang disampaikan, dan bukan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Kitanya
yang harus tumbuh dewasa. Ya, jadi bukan alasan karena firman Tuhan sulit dimengerti, ya, sukar dipahami dan lain sebagainya, bukan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Kitanya yang harus tumbuh dewasa sehingga bisa menerima makanan yang keras. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Saudara nanti bisa baca, ya. Kadang sulit, gak bisa dimengerti apa sih yang diomongkan. Kalau bayi diberi daging mati. Ya. Sebab itu bayi-bayi rohani ini harus yang tumbuh sehingga bisa menerima ajaran-ajaran yang keras. Bisa memahami, bukan meninggalkan Tuhan. Itu keliru besar. Nah, kita melihat sekarang lebih lanjut hal-hal lain yang bisa menjatuhkan orang beriman antara lain. Ya, kita akan baca hal-hal lain yang bisa menjatuhkan orang beriman antara lain Daniel 11 ayat yang ke-31 dan 32. Tentaranya akan muncul, ini tentara musuh setan. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, dalam Daniel 11 ayat 31 dan 32 kita bisa melihat menajiskan tempat kudus. Menajiskan tempat kudus. Serangan setan ini perlu kita sadari bersama. Bagi orang beriman itu menghancurkan kekudusan dalam hidup orang beriman. Ya. Ini perlu diperhatikan para suami, para istri, rekan-rekan muda. Setan mengincar supaya kekudusan orang beriman jadi roboh. Itu dikatakan kekudusan itu adalah benteng. Benteng itu artinya tempat berlindung dari serangan musuh. Ya. Jadi setan punya fokus untuk menghancurkan kekudusan orang beriman, padahal kekudusan itu adalah benteng. Benteng itu tempat perlindungan dari serangan musuh. Nah, kalau kekudusan sudah dijatuhkan oleh setan, maka tidak ada lagi benteng dalam hidup orang beriman, sehingga musuh gampang menyerang. Musuh gampang mengalahkan. Berapa banyak kadang-kadang orang beriman yang muda, yang lagi berpacaran, bertunangan, kekudusannya dihancurkan. Sehingga tidak ada lagi benteng pertahanan. Perhatikan baik-baik, rekan-rekan muda yang lagi bertunangan, jaga diri baik-baik. Ya. B, kekudusan adalah sebuah perintah dari Tuhan, bukan pilihan. Kekudusan adalah sebuah perintah dari Tuhan, bukan pilihan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Nah, setan berusaha menghancurkan orang beriman dengan cara
supaya orang beriman melanggar perintah Tuhan, yaitu tidak hidup dalam kekudusan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jangan beri tempat atau jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekecil apapun dia akan masuk menghancurkan. Hawa begitu kedatangan ingin, langsung setan terus kerja sampai jatuh. Di sini kita melihat kekudusan itu sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Jadi kita harus mentaati perintah Tuhan. Jangan dilanggar, ya, jangan dilanggar. Sebab apa, saudaraku? Dalam Matius 5 ayat yang ke-8, Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat atau memandang Allah. Ya. Jadi kalau orang suci hatinya melihat Allah, bukan melihat bertatap muka begini, enggak. Tapi bisa melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan bisa menikmati. Ini sebagai makanan jiwa kita. Bisa menikmati. Nah, tadi saya ceritakan Matius 5 ayat 8, bisa memandang Tuhan. Kita sekarang coba lihat Bilangan 6, ya. Bilangan 6 ayat yang ke-24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Perhatikan 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kalau orang itu bisa memandang Tuhan di dalam kebenarannya, dia akan memberikan damai. Dia akan menyinari seperti Musa. Waktu Musa bertemu Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, hasilnya apa, saudara? Sampai usia 120 tahun, mata Musa masih jelas, tenaganya masih kuat, saudara. Hasil. Nah, kalau kita bisa memandang terus, bisa menikmati firman ini, maka ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, wajah Tuhan memberi kasih karunia. Wajah Tuhan memberikan damai sejahtera. Ingat dan perhatikan, tanpa kekudusan tidak ada perkara ajaib. Dan ini ditekankan Tuhan kepada Yosua. Mari kita melihat Yosua 3 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Apa perkara ajaib? Waktu itu Yosua mau menyeberang sungai Yordan. Sebab itu Yosua memerintahkan kuduskan. Dan perbuatan ajaib dari Tuhan sungguh-sungguh nyata. Waktu para imam menjejakkan kakinya di sungai Yordan, wow, mujizat Tuhan terjadi. Perlu diingat saudaraku ya. C. Sasaran setan adalah menghapus korban sehari-hari. Tadi kita sudah bahas di Daniel 11 ayat 31 dan 32. Sasaran setan adalah menghapus korban sehari-hari. Korban sehari-hari yaitu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Bersekutu di dalam firman-Nya. Bersekutu di dalam ibadah. Bersekutu di dalam pelayanan. Ini semua terhapus. Ini semua terhapus karena tidak hidup dalam kekudusan. Ya. Saudara bisa mengerti ini? Doa bersekutu dengan Tuhan sudah tidak.
Bersekutu dengan firman-Nya sudah tidak. Bersekutu dengan pelayanan tidak. Ya. Karena kekudusan sudah dirontokkan, sudah dihancurkan oleh setan, dan setan bekerja lebih lagi. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga orang-orang seperti ini menjadi malas. Ibadah malas, pelayanan malas, baca firman malas, berdoa malas, karena tidak ada kekudusan. Berbagai orang yang suci hatinya karena dia memandang Allah. Baca firman sudah malas. Tidak ada sesuatu yang interest, yang berkesan, yang enak dibaca gitu saudaraku. Ya. Mungkin orang ini masih ke gereja saudara. Jangan dianggap nggak ke gereja, mungkin masih ke gereja. Atau mungkin masih melayani. Tapi sudah tidak ada gairah lagi, hanya sekedar rutinitas. Saya tekankan, mungkin ada di antara para pendengar yang hari-hari ini melayani Tuhan hanya sekedar rutinitas. Cari penyebabnya. Korban harian dihapus, terhapus. Kenapa? Sebab hidupnya nggak kudus. Kalau saudara baca di kitab Imamat 6, itu setiap pagi para imam harus menambah kayu di mezbah supaya menyala. Supaya menyala. Dan abunya harus dibuang. Haleluya. D. Nah, goalnya atau sasarannya menegakkan kekejian yang membinasakan dalam gereja. Goalnya saudara atau sasarannya menegakkan kekejian yang membinasakan dalam gereja. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Kalau dalam satu gereja, ya, tadi urut-urutannya setan menghancurkan benteng. Ya, ditrombol kekudusan sampai hancur saudaraku. Ya, kekudusan sampai rusak. Nah, goalnya setan itu menegakkan kekejian yang membinasakan dalam gereja. Kalau dalam satu gereja, setan mulai menguasai dan menjatuhkan orang beriman dengan tidak lagi hidup dalam kekudusan, maka kekejian yang merajalela lewat kehidupan jemaat dalam gereja. Dan ini sudah dibuatkan di dalam Matius 24. Sudah dinubuatkan. Kekejian itu saudaraku bisa berupa pertengkaran. Ya. Mungkin saudara pernah melihat video dalam satu gereja terjadi baku hantam. Aduh. Seharusnya pelukan kasih, seharusnya salam kasih. Enggak, terjadi baku hantam. Pukul sana, pukul sini saudaraku. Fitnah. Ya, memfitnah satu dengan yang lain. Kamu tahu enggak itu? Itu begini. Sebab apa? Didasarkan rasa iri, rasa tidak senang. Kenapa dia dipakai itu? Dipakai. Kenapa dia lebih berhasil? Saya kok tidak? Iri, sombong, dan mulai menggosip yang aneh-aneh. Ya. Jemaat Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Seperti dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 20. Di sini kita melihat kelihatannya gereja ini, saudaraku, gereja Tiatira, banyak aktivitasnya, tetapi justru rusak di dalam. Coba kita lihat Wahyu 2 ayat 18, Wahyu 2:18 sampai yang ke-20. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi Tuhan tahu aktivitas-aktivitasnya, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ya.
dibohongi dengan hal-hal seperti ini. Dan Tuhan tunjukkan isi yang sebenarnya. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini mengerikan, saudara. Perzinahan tidak terjadi di luar gereja, tapi justru di dalam gereja. Sebab itu para pemimpin, para gembala mesti waspada, mesti hati-hati dengan roh Isabel ini. Ini roh menjatuhkan para hamba-hamba Tuhan. Ya, hati-hati dengan roh Isabel. Sebab tidak bisa ditipu dengan banyak aktivitas, tetapi disimpan di bawahnya hal-hal yang najis, yang menjijikkan. Ya. Nah, di dalam Daniel 11 ayat 32, kita lanjutkan, saudaraku. Daniel 11 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Setelah ayat 31 kita lihat tadi, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad, ya, dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Fasik itu, saudaraku, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Murtad itu membuang iman. Nah, dalam Daniel 11 timbul orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian sehingga berlanjut, yang menyebabkan orang menjadi murtad. Perhatikan, ini sudah dinubuatkan. Kalau kita sempat melihat atau sempat meninggal, loh itu murtad, loh itu murtad, loh itu murtad. Jangan terkejut. Sebab dalam Daniel 11 ayat 32 bagian yang terakhir, tapi orang yang mengenal Allahnya kuat dia, teguh di dalam Tuhan. Jangan kita melihat orang yang jatuh. Jangan kita melihat orang yang gak bertumbuh. Tapi lihatlah orang yang bertumbuh, orang yang berapi-api di dalam Tuhan, indah dalam pelayanan. Itu yang kita lihat. Seperti Paulus mengatakan, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ya. Nah, orang seperti ini, saudaraku, sudah dinubuatkan. Bahkan akhir zaman, banyak orang beriman, banyak atau tidak, saya tidak relatif, tergantung dari daerah, tergantung pengajarannya di gereja masing-masing. Terus dikatakan murtad karena kena tipu daya setan yang sangat licik. Dan perhatikan, orang yang murtad ini cirinya, murtad dari Tuhan biasanya suka ajak-ajak orang lain supaya sama-sama murtad. Nah, orang yang murtad, orang yang undur, orang yang kecewa, orang yang kena pengaruh pengajaran-pengajaran yang gak benar, dia mulai ajak-ajak orang lain untuk seperti dia, berlaku fasik, murtad, dan seterusnya. Ya. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kita sudah diberitahu di dalam nubuatan firman Tuhan. Sebab itu saya anjurkan umat Tuhan, cintailah surat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk dibaca, untuk direnungkan. Mari kita melihat 1 Timotius 4 ayat yang pertama. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.
Kita melihat saudaraku, Tuhan sudah memberitahukan. Kita bersyukur. Jadi apa yang akan terjadi, Tuhan sudah berpesan di dalam firman-Nya, tapi umatnya karena tidak membaca, tidak tahu. Berbahagialah orang yang membaca, yang merenungkan Taurat Tuhan ini. Sehingga perjalanan hidupnya jadi berhasil. Bukan karena dia, tapi karena firman yang dia baca, firman yang dia renungkan, dan firman yang dia lakukan. Haleluya. Penyebab jadi murtad, nah, sebab tidak berakar dalam Tuhan. Tadi di Daniel 11 dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Kenapa bisa murtad, saudaraku? Matius 13 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. 24 ayat 10. Matius 24 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, dan banyak saudara ya, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita sebagai umat yang mengenal Allah, biar kita kuat dan kita bertindak menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, khususnya yang bekerja di dalam gereja yang tidak berjaga-jaga. Kadang menyerang pimpinan, baik itu pimpinan sekolah minggu, pimpinan musik, pimpinan kur, pimpinan paduan suara, bahkan sampai gembala sidangnya pun diserang supaya jatuh. Mungkin kita pernah mendengar kejatuhan para hamba Tuhan yang begitu mengerikan. Kita yang mengenal Allah kuat bertindak. Haleluya. Sangat jelas sekali kalau kita mau kuat dan tidak ikut arus yang besar ini, tidak ada jalan lain, yaitu kita harus berakar dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, bertambah teguh dalam iman dan limpah syukur. Kalau saudara perhatikan Matius 7, 24, 27, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, dia seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Tapi yang melakukan, dia mendirikan rumah di atas batu, ada pondasi, saudaraku. Ya, sebab itu kalau orang beriman bisa bersyukur terus, berarti dia berakar. Sekalipun penindasan datang, sekalipun aniaya datang, kesukaran, baik kesukaran ekonomi, kesukaran dalam kesehatan, dalam bidang-bidang yang lain. Tapi orang beriman yang bisa bersyukur, bahkan limpah dengan syukur, saudaraku, itu tandanya orang itu mengenal Tuhan. Sebab dia percaya apa yang terjadi tidak mungkin lebih dari kekuatannya. Sebab itu dia bisa bersyukur. Ya. Haleluya. Nah, di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, apapun yang sedang terjadi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan murtad, ya. Jangan undur dari Tuhan dengan berbagai iming-iming jasmani seperti Esau. Meninggalkan hak kesulungan hanya karena semangkok kacang merah. Rugi besar, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau ada gelombang murtad, itu adalah salah satu tanda, bukan satu-satunya, salah satu tanda akhir zaman. Sebab apa? Untuk membedakan mana yang kambing, mana yang domba. Ya, mana yang kambing, mana yang domba,
domba. Sebab itu Tuhan goncangkan. Karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ucapan syukur ini jangan main-main, saudara. Orang yang biasa bersyukur dengan betul, orang itu berakar, imannya dibangun di atas dasar Tuhan, sehingga apapun yang menggoncang dia tidak tergoncang. Ekonomi boleh goncang, keamanan boleh goncang, bumi boleh bergempa dan lain sebagainya, tapi orang seperti ini kuat. Haleluya. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini, COVID menggoncangkan berbagai sektor. Ekonomi, kesehatan, dalam rumah tangga dipisah begitu tragis. Satu mati, satu sekarat, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, perasaan kecewa jangan dipelihara, harus dibuang. Jangan biarkan pikiranmu yang sia-sia bermalam. Kecewa itu pikiran yang sia-sia, tidak membangun, tidak menumbuhkan iman. Buang. Dalam nama Yesus, kalau ada di saat kita mendengar kecewa dengan si A, kecewa dengan si B, kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan rekan-rekan jemaat yang lain, buang dalam nama Yesus. Kalau ada kalau ada ajaran yang masih sulit diterima, jangan undur. Kalau pelajaran itu betul sesuai dengan firman Tuhan, sakit buat daging, sulit diterima oleh daging, tapi roh kita hidup, roh kita menyala-nyala. Justru harus tumbuh, kita harus jadi dewasa. 3, jaga kekudusan. Sebab kekudusan merupakan benteng dalam kehidupan kita. 3, jaga kekudusan. Sebab kekudusan merupakan benteng dalam kehidupan kita. 4, jaga dan pelihara korban sehari-hari kita. Jaga dan pelihara korban sehari-hari kita. Baik doa, baik firman, baik ibadah, baik pelayanan. 5, kita kuat kalau kita mengenal Allah dan tidak mungkin ikut arus mutat. Jadi kuat, berdasar, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Ya, kita lihat peristiwa Naaman, terus kita lihat di kitab Yohanes 16, itu mencerahkan pikiran kita. Ayo kita bertumbuh bersama. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam sorga, Hamba-Mu bersyukur hari ini kembali kami diingatkan kemungkinan-kemungkinan yang menjatuhkan hidup rohani kami. Mata kami terbuka. Iman kami boleh bertumbuh di saat kami mengerti akan firman-Mu. Kami boleh kokoh, kami boleh kuat, dan kami menjadi umat yang kuat, umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan. Setiap yang mendengar, mungkin saat ini ada kebimbangan, ada keraguan, ada kekecewaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau pulihkan imannya, biar bertumbuh dengan indah. Mungkin suami kecewa kepada istri, istri kecewa kepada suami, anak kecewa kepada orang tua kecewa kepada anak. Tuhan, Engkau tolong semua, diberkati lewat kebenaran firman ini, sebab firman-Mu itu menguatkan, menghiburkan, menghidupkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa, berkati bangsa Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID. Berkati Bapak Presiden, berkati wakilnya, berkati seluruh jajarannya.
Tuhan yang begitu berjerih lelah mengatasi pandemi ini. Tolong kami sebagai umat supaya kami boleh taat, mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih berkati kesehatan Bapak Presiden, Wakil Presiden, baik TNI, Polri, baik tenaga kesehatan. Tuhan kau memberkati semuanya. Terima kasih kami semua sebagai umat-Mu yang mendengar, yang bekerja saat ini sulit Tuhan, tapi Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap sorga. Engkau sanggup memberkati umat-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau pelihara. Dan hamba-Mu berdoa, tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Jauhkan, lewatkan dari kematian Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus, tutup bungkus semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari, saudaraku, kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami. Kami akan keluar sebagai pemenang. Di tengah-tengah masa yang sulit, sebab kami percaya, kalau Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Bahwa dengan Tuhan, kami akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.